Halo Max, selamat datang di channel Mike Ricky. Izinkan saya untuk belajar berbagi tentang ilmu pengetahuan. Masih dengan prinsip saya, marilah membuat terobosan agar kehidupan ini tidak terus bosan. Jika memang suka dengan konten ini, silakan subscribe, tekan like, ataupun share. Namun jika tidak suka, silakan tekan tombol dislike. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Baik, kali ini kita akan membahas tentang nilai dan peran dari seorang guru penggerak. Kelompok saya adalah Dewi, Abdul Rahim, Mia, Andreas, Ricky, dan Nunung Darmayanti. Bila disingkat menjadi Damar Yanti, yang artinya adalah penerang dan juga rajin bekerja. Baik, kita langsung saja ke nilai-nilai dari guru penggerak. Di sini ada 5 nilai yang akan kita bahas atau akan kita bagi pengalamannya. Yang pertama adalah mandiri, berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai-nilai ini bukan merupakan urutan ya, jadi nanti kita bahas tidak urut dari yang ada di seperti ini. Mandiri sendiri mempunyai arti atau poin kunci itu mendorong melakukan aksi dan juga tanggung jawab. Berpihak pada murid artinya well-being, membuat murid merasa nyaman. Reflektif adalah evaluasi dan perbaikan kinerja. Kolaboratif mempunyai kata kunci adalah makhluk sosial. Inovatif mempunyai kata kunci bergerak ke era baru. Baik, kita akan langsung untuk menelaahnya satu persatu. Yang pertama adalah inovatif. Pengalaman dari kelompok kami itu tertuliskan di sini adalah yang pertama, pembelajaran di luar ruangan agar murid tidak bosan. Yang kedua, penggunaan medsos dalam pembelajaran. Jadi di sini merupakan langkah inovatif untuk membuat pembelajaran ini menjadi lebih menyenangkan ya. Jadi bisa belajar di luar ruangan dan juga menggunakan medsos, apalagi medsos sekarang itu sangat-sangat dekat dengan anak didik kita. Kemudian dari sini akan ditarik suatu benang merah jika nilai inovatif ini sejalan dengan peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Seseorang yang memfasilitasi agar murid merasakan suatu kenyamanan dalam belajar atau well-being. Dan juga ini inovatif sangat dekat dengan profil pelajar Pancasila, yakni kreatif dan juga bernalar kritis. Kemudian, pengalaman yang kedua tentang nilai guru penggerak adalah mandiri. Di mana mandiri ini, yang pertama yang dijabarkan adalah pembelajaran siswa berbasis eksperimen, kemudian pembelajaran blended learning di masa pandemi, dan yang ketiga, pembelajaran karakter di bidang kepramukaan. Nah, nilai mandiri ini sejalan dengan peran guru penggerak, yaitu mewujudkan kepemimpinan dari murid. Membantu para murid untuk mandiri dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter dari murid-murid yang ada di sekolah. Nilai mandiri ini pastilah sejalan dengan profil Pancasila, karena di profil pelajar Pancasila sendiri juga ada kata mandiri dari 6 profil pelajar Pancasila. Jadi ini sudah sangat sesuai. Kemudian yang ketiga adalah kolaboratif. Nilai dari seorang guru penggerak di kolaboratif ini, pengalaman dari kelompok kami adalah yang pertama, usaha untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, misal orang tua, dari murid, kemudian komite sekolah, rekan guru, di mana yang pasti untuk mendukung dan bermanfaat bagi pendidikan. Yang kedua, menggunakan pembelajaran metode sentra, di mana setiap kegiatan dilakukan kelompok ya. Dalam kelompok tersebut minimal terdiri dari 2 anak ya. Jadi ini pengalaman dari kelompok kami tentang kolaboratif, dan kolaboratif ini sejalan dengan hampir semua peran guru penggerak. Karena pada kodratnya kita itu adalah manusia sosial atau makhluk sosial yang butuh kerjasama, butuh kolaboratif ya. Jadi hampir semua peran dari guru penggerak itu ada nilai kolaboratifnya. Dan kolaboratif ini menegaskan arah tujuan kita ya,
untuk mencapai profil pelajar Pancasila, yakni gotong royong, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi ini kolaboratif ini sudah bisa include ya dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang keempat adalah berpihak pada murid. Pengalaman dari kelompok kami adalah pada pembelajaran KWU, murid membuat kelompok berisi 2 orang. Kemudian mereka mendapat pinjaman 20.000. Nah, dari sini mereka mulai berproses ya. Mereka mulai berpikir mau digunakan untuk apa modal ini? Ya, bagaimana menggunakannya? Bagaimana merincinya agar modal ini terpakai dengan efektif? Mau membeli sendiri barangnya atau membuat sendiri? Ya. Itu adalah proses berpikir yang berpihak kepada murid. Kemudian packaging, yaitu perlengkapannya atau package ya, kita paketkan atau bukan paket ya, kita apa ya itu namanya ya, saya agak susah untuk menerjemahkan kata packaging. Kemudian membuat laporan dan juga melaporkan hasilnya atau mempresentasikannya kepada siswa. Jadi ini berpihak kepada murid. Jadi kita belajarnya seperti yang ada di filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita tuh membuat murid itu well-being, ya, merasakan kenyamanan. Jadi kita berikan apa yang murid butuhkan dengan tanggung jawab dan juga proses ya, tanggung jawab dan proses harus kita tetap pantau. Berpihak pada murid ini sejalan dengan peran mewujudkan kepemimpinan dari murid. Ya, dari mereka untuk mereka ya. Jadi mereka lah subjek dari pembelajaran ini. Banyak sekali manfaat dari poin ini, khususnya dalam menjaga nilai pelajar Pancasila, yakni berkebinekaan global, gotong royong, dan juga bernalar kritis. Ya, cukup banyak kaitannya dengan pelajar Pancasila ini berkebinekaan global. Jadi mereka di sini bisa ada toleransi, ya, integritas, cara menghargai, kemudian gotong royong, cara bekerja sama, dan juga bernalar kritis. Ya, jadi mereka bisa bernalar mau dibawa kemana pembelajaran ini. Jadi subjeknya adalah murid. Kemudian yang nilai terakhir adalah reflektif. Pastilah nilai reflektif itu sangat penting dalam setiap kegiatan, karena orang sukses adalah orang yang mau belajar dari kesalahan. Makna ini alangkah baiknya ditanamkan dalam setiap proses pembelajaran. Jadi setiap proses pembelajaran diwajibkan atau alangkah baiknya ada proses reflektif. Maka di sini dinilai dari seorang guru penggerak pastilah ada poin reflektif. Tak ada orang sukses tanpa memperbaiki kesalahan, ya. Jadi setelah kita tahu kesalahan kita perbaiki. Itulah nilai dari poin reflektif. Reflektif ini sejalan dengan peran menjadi coach bagi guru lain. Ya, salah satunya meskipun reflektif ini nanti bisa ikut ya, bisa include di semua aspek dari peran guru penggerak. Tapi di sini yang kelompok kami ambil adalah menjadi coach bagi guru lain. Hampir semua kegiatan membutuhkan poin reflektif ini. Karena orang yang terbiasa belajar dari kesalahan dan memperbaikinya, maka akan melatih atau terlatih sifat bernalar kritis. Jadi di sini bisa kita simpulkan reflektif menjadi coach ya, jadi coach dari guru lain salah satunya. Meskipun banyak bisa dipakai. Bisa kita membantu menilai ya, mengawasi guru lain, merefleksi guru lain, bersama-sama kita refleksi. Salah satunya di program guru penggerak ini. Kita juga banyak berdiskusi, akhirnya pun kita akan merefleksikan diskusi kita dan juga langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Jadi poin reflektif ini sangat fleksibel di semua bidang. Begitulah untuk nilai dan peran dari guru penggerak dan juga serta kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian upaya kelompok kami untuk menguatkan nilai dan peran tersebut. Yang pertama adalah melakukan survei kepada siswa tentang kegiatan belajar mengajarnya. Jadi dari survei itu kita bisa merefleksi dan juga memperbaiki di manakah poin-poin yang harus kita tingkatkan. Kemudian meminta saran dari rekan guru lain, masih refleksi juga, mengeksplor pengetahuan dari website dan juga sosial media. Ini sangat dekat, ya, ini sangat dekat dengan kita dan
Di era sekarang ini, website dan media sosial sangatlah membantu. Jadi, manfaatkanlah teknologi untuk menguatkan nilai dan peran dari seorang guru penggerak. Kemudian berdiskusi dengan rekan dan calon guru penggerak lain, seperti dalam forum yang baru saja kami lakukan. Kemudian mengeksplor kemampuan yang ada pada diri siswa. Kita eksplor semuanya, ya, kita tahu kita berpihak pada murid, atau bahasa dari Ki Hajar Dewantara itu adalah menghamba kepada murid. Ya, itu bahasa hampir 100 tahun yang lalu. Kita pakai kembali untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kapabilitas pada diri, ya, meningkatkan kemampuan kita, mengembangkan diri kita dari pelatihan, ya, dari kemampuan-kemampuan yang lain. Nah, inilah hasil diskusi kami tentang upaya untuk menguatkan nilai dan peran dari guru penggerak. Terima kasih, matur nuwun, ya. Mohon maaf nyuwun pangapunten jika dalam menyampaikannya kami ada kesalahan. Semoga berkah, semoga bermanfaat, dan semoga Bapak Ibu semua, teman-teman semua selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.